Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14 ya. Pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 mahasiswa yang mempresentasikan tugasnya, yaitu ada apa saja? Ada Via, Rian, Yedija, dan juga Muhammad Maulana. Nah, siapa yang mau presentasi pertama ini? Mbak Via sudah siap? Siapa? Atau Mas Maulana? Atau Peter? Boleh, Bu. Saya dulu juga nggak apa-apa, Bu. Maulana. Oke, ya langsung saja ya. Kita mulai perkuliahan pada pertemuan hari ini. Dimulai dari presentasi yang pertama, yaitu dari Mas Maulana. Silahkan dipresentasikan. Kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Silahkan dibuka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya, boleh silahkan disampaikan kepada Mas Maulana. Oke, silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya ada, Bu. Iya, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Akbar dari Prodi Bisnis. Di sini saya akan presentasikan tentang penerapan sustainable pada jasa joki game online. Pendahuluan. Joki game online adalah orang yang secara profesional bekerja pada bidang game. Mereka menawarkan jasa untuk memainkan game bagi orang lain yang ingin menaikkan peringkat atau level pada sebuah game. Atau dalam kondisi tertentu, mereka bertugas untuk mendapatkan sebuah item di dalam sebuah game. Mereka merupakan orang yang tangkas dan sangat piawai memainkan game online sehingga banyak orang yang menggunakan jasa mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang sangat cepat. Sustainable business. Sustainable business adalah bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang secara berkesinambungan atau konsisten. Bisnis yang berkelanjutan merupakan bisnis yang secara terus-menerus dapat menerapkan nilai sosial, ekonomi, hukum, dan perilaku. Serta dalam sustainable business terdapat triple bottom line. Triple bottom line adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada people atau sosial, yang kedua planet atau lingkungan, yang ketiga profit atau ekonomi. Dalam people atau sosial itu ada satu kelebihannya, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman berupa fasilitas untuk karyawan. Dan yang ketiga, yaitu memberikan bantuan sebagian dari hasil keuntungan jasa joki game untuk kepentingan sosial di sekitar. Dan yang kedua, yaitu lingkungan. Manfaatnya yaitu pertama, melibatkan masyarakat sekitar untuk edukasi tentang mendapat penghasilan dari game. Yang kedua, tidak membuang sampah saat bekerja secara sembarangan. Yang ketiga, yaitu ada ikut dalam program lingkungan seperti pembersihan rutin dan hal-hal yang menyangkut tentang lingkungan. Dalam profit, manfaatnya yaitu satu, melakukan pelaporan keuangan secara transparan untuk inisiatif berkelanjutan dalam program sertifikasi berkelanjutan. Yang kedua, mencari mitra atau kerjasama seperti reseller atau brand ambassador. Yang ketiga, yaitu mengeksplorasi pasar baru dan kemitraan yang memiliki visi dan misi yang sama. Terima kasih. Sudah, Bu. Cukup Silahkan sekian dibuka dari saya.
Apakah ada yang dipertanyakan? Saya mau tanya, Ya, kenapa Mas Maulana memilih bisnis tersebut? Alasannya apa? ya. Ini dengan siapa ya? Mbak Via ya? Ya, ya. Ya karena dalam apa itu tahun sekarang itu untuk game itu sedang naik-naiknya Mbak. Contohnya itu e-sport. E-sport itu juga di cabang olahraga itu sudah naik banget di dunia juga sudah diakui. Dan Indonesia itu untuk e-sportnya itu sudah maju gitu. Jadi bisa jadi contoh apa ya kayak peluang bagi anak-anak muda sekarang untuk bergelut di bisnis game gitu. Oh, gitu ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Ada, Mas. Iya Mas Peter silahkan. Apa dampak dari triple bottom line menurut Mas Maulana? Suaranya Peter kurang terdengar ya. Iya Bu. Udah jelas, Bu? Ya coba agak keras ininya. Speakernya mungkin kurang keras. Mas, udah kedengeran. Masih kurang itu Mas. Mas, udah. Apakah udah kedengeran? Atau coba diketik aja gimana Mas? Kurang kedengeran itu? Maaf Bu Linda, apakah suaranya kedengeran Bu? Enggak kedengeran Mas. Kalau ini udah kedengeran, Bu. Kecil banget Mas. Coba disampaikan pertanyaannya. Apa dampak triple bottom line menurut Mas Maulana? Terima kasih. Gimana Mas? Nggak kedengeran itu Mas? Kayaknya agak putus-putus. Diketik aja kalau enggak. Mas Peter coba disampaikan pertanyaannya. Apa dampak triple bottom line menurut Mas Maulana? Apa dampak triple bottom line menurut saya ya? Itu jadi dampaknya itu seperti kayak apa ya Mas ya? Jadi seperti lebih baik aja, seperti lebih teratur aja kita kayak kerjanya begitu. Jadi lebih terstruktur kerjanya, jadi nggak ngawur. Jadi sama peduli lingkungan, peduli sama sosial, dan peduli sama ekonomi di sekitar. Jadi bisa membantu perekonomian juga, gitu. Gimana Mas? Baik, sudah Bu. Oke ya. Mas Maulana ini tadi tentang Jasa joki game online. jasa untuk game. Nah, kalau misalkan dari segi profitnya ya, keberlanjutan untuk keuntungannya, apakah itu selamanya banyak itu penggunanya orang yang
memilih jasa itu? Itu mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin masih bisa, Bu. Soalnya itu sekarang juga banyak toh anak muda begitu yang main game. Dan dia itu kayak apa itu ya? Kayak ingin mencapai sesuatu gitu loh, Bu, tapi nggak sampai. Jadi ada pembukaan jasa joki kayak gitu. Terus kamu apa namanya sudah pernah tahu dari mana itu yang membuka jasa seperti itu? Alhamdulillah saya juga buka kayak gitu, Bu. Oh, terus yang menjalankan siapa kayak gitu? Kamu sendiri? Saya sama teman-teman. Hmm, terus dibayarnya setiap apa hasilnya? Mbak, Dinilai gimana, seperti Bu? apa? Pembayarannya itu dinilai berdasarkan apa harganya? Itu kayak gimana ya, Bu? Itu kayak pangkat-pangkatan kayak gitu. Jadi kayak per bintang kayak gitu, biasanya ada yang 10.000, ada yang begitu. Jadi dia mau buka sampai berapa bintang, jokinya berapa bintang begitu. Hmm, berarti sekarang penggunanya pun juga sudah banyak ya. Nah, Sudah, Bu. Alhamdulillah. ya, nah, kenapa itu bisa dimasukkan ke dalam bisnis yang berkelanjutan? Itu kayak itu jadi kayak apa ya, Bu? Itu jadi kayak itu menjadi bisnis di masa depan itu juga masih bagus, Bu. Bisa jadi kayak jasa joki yang lain, apa kayak apa ya, kayak top up kayak gitu kan masih bisa, Bu. Jadi kayak item-item di dalamnya itu bisa diisikan kayak gitu dari jasa joki itu. Kayak pembukaan apa ya, pembayaran, pembelian item begitu contohnya. Apa itu yang ini, yang untuk gamenya itu, peralatannya. Iya, kayak skin, kayak pembelian baju-bajunya di dalam game gitu, Bu. Oh, itu juga harus melalui jasa. Iya, ada jasanya begitu. Jadi kalau misalkan customer sendiri gitu beli langsung via online gitu dari gadgetnya gitu nggak bisa. Bisa. Jadi kayak gimana ya, Bu? Biasanya itu kayak lebih murah gitu kalau ada jasa-jasa begitu, Bu. Hmm. Ya itu kan berarti seperti halnya sekarang flashback ya. Kalau zaman dulu warnet, ya kan kamu tahu Iya, kan? begitu, Bu. Iya, Nah, tahu, Bu. terus mungkin tablet itu kan ada yang untuk khusus internet aja, ada yang bisa buat nge-game ya. Iya, Mungkin kalau kita flashback 10 tahun yang lalu, mereka berpikir bahwasannya itu iya akan kayak cuma main game gitu doang nggak menghasilkan kayak gimana gitu, Bu. itu kan akan pandangan 10 tahun yang lalu itu kan seakan-akan akan itu yang tidak akan pernah usang gitu loh ya. Jadi bisnis yang akan selalu stabil. Nah, tapi kan Iya, pada kenyataannya pada saat ini mereka sudah banyak yang tutup gitu kan karena berkembangnya internet, kemudian penggunaan gadget ya kan orang-orang sekarang beli sendiri bisa main game sendiri di rumah gitu kan tanpa harus datang ke suatu tempat untuk atau membeli jasa gitu ya. Nah, apakah kamu tidak takut nanti kalau untuk bisnis yang kamu jalankan ini nanti ke depannya juga sudah apa namanya akan usang gitu kan? Apalagi itu ini ya mungkin ya. game ya. Maksudnya kan orang berarti kalau misalkan mau apa menang ibaratnya naik level kan berarti harus bisa meningkatkan skill gamenya gitu kan ya tanpa Iya, melalui. betul, Bu. Nah, kalau misalkan orang udah semakin pinter-pinter nih atau udah semakin canggih gitu kan ya berarti kan jasamu udah nggak laku lagi gitu kan. Gimana itu menghadapi era disrupsi seperti itu? Itu biasanya kalau jasa jokinya hilang begitu, Bu. Jadi dia pindahnya itu ke jasa gitu kayak top up isi game, terus kayak top up apa ya, kayak ada event-event di gamenya itu begitu. Hmm, itu aja berarti ekspansinya nanti untuk apa namanya persiapan menghadapi kalau misalkan sewaktu-waktu tuh orang udah semakin jenuh gitu ya ibaratnya udah entah itu semakin jenuh Kayak ada atau lagi, tapi masih itu, Bu. Tapi kayak ada ya apa ya, kayak begini, Bu, kayak turnamen game laku banget sekarang untuk tahun-tahun ini. kalau dari segi sosialnya apa itu dampaknya bagi ini masyarakat kan itu hanya untungnya untuk kamu aja kamu punya pegawai Itu
yang menjalankan saya sama teman-teman, Bu. Dan saya juga kadang bikin turnamen-turnamen kayak gitu juga. Bikin turnamen tuh gimana? Itu kayak jadi kayak kerjasama sama ada pemerintah itu tuh, Bu. Jadi kayak ibaratnya kalau di olahraga di sepak bola itu PSSI. Jadi kalau di e-sport itu ada ESI. Itu jadi kayak kerjasama begitu, Bu. Oh, tapi dalam game online gitu ya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, berarti ya tetap nanti harus di ini juga mau untuk mengantisipasi adanya disrupsi ya, perubahan yang begitu cepat. Sekarang dunia digital udah semakin ini ya marak ya, apalagi para anak-anak sampai dengan remaja itu udah bukan hal yang asing lagi gitu kan penggunaan gadget Iya, atau sekarang anak SD pun juga masih banyak, Bu, yang main begitu. ya pastinya. Dia rela top up berapa banyak begitu buat game. Tapi kira-kira kalau misalkan dari bisnis jasa ini ya, dari Iya, people bottom line, dari tiga sisi ini ada people, profit, dan juga planet, ya kan, dari segi lingkungan, sosial. Nah, itu kira-kira yang paling berdampak itu yang mana? dari ekonomi sama di lingkungan. Kenapa bisa lingkungan? Itu lingkungan. Itu kayak bisa membantu apa ya, Bu? Kayak ada event-event lingkungan gitu kan kita bisa membantu begitu, Bu. Kayak contohnya itu seperti Kamu sudah pernah mempraktekkan itu? buang sampah tidak sembarangan begitu, Bu, lebih ke tepatnya. Soalnya kan kita kayak kerjanya itu kayak apa ya, jasa-jasa soalnya, Bu. Kan online itu. Iya benar. Begitu kamu ini ketemu sama customernya. Itu ada kayak kita memberikan sponsor begitu. Sponsor untuk ini ya, apa namanya kegiatan-kegiatan yang lain itu ya. Ya, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat begitu. Tapi sudah pernah itu. Sudah pernah. Berapa itu biayanya? Biaya Ya, keluarkan berapa itu? itu kayak sistemnya kayak gini, Bu. Jadi seumpama kayak ada turnamen juga. Turnamen itu kan ada lahan parkirnya gitu toh, Bu. Nah, itu yang mengelola masyarakat sekitar begitu, Bu. Kalau di profit lebih ke gitu, di ekonomi. Nah, berarti turnamennya itu turnamen ini ya, secara langsung fisik gitu ya, bukan game Ya, online. kalau turnamen itu biasanya langsung di suatu tempat, terus itu ibaratnya di kafe begitu. Lah itu sini yang megang eventnya itu yang parkir kayak gitu biasanya masyarakat sekitar. Biasanya begitu. Oh, ya, oke, oke. Ya, terima kasih Mas Maulana. Nah, mungkin nanti Ya, ini juga apa namanya berkembangnya waktu ya kan, walaupun itu i- sudah termasuk bisnis dalam dunia digital, tetapi juga kamu harus mempertimbangkan untuk apa setidaknya ekspansi ya, biar tidak ya, tergerus oleh perubahan perubahan zaman ya ataupun perubahan era. Dan juga pastinya dari segi sosialnya pun juga harus lebih dikembangkan lagi. Kita tidak hanya ingin mendapatkan profit ya kan, nah tetapi iya, juga Bu. sosial juga harus diperhatikan lagi. Oke, terima kasih Ya, cukup untuk presentasinya. ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya presentasi yang kedua siapa ini? Mbak Fia apa Mas Peter? Saya dulu enggak apa-apa, Bu. Ya, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fiana akan mempresentasikan tugas sustainable bisnis saya, yaitu healthy catering. Pendahuluan, healthy catering adalah usaha makanan di bidang jasa yang menyediakan atau melayani permintaan makanan untuk berbagai macam keperluan,
Usaha ini akan memprioritaskan menu makanan yang sehat dan ramah lingkungan, yang mana ini termasuk dalam konsep bisnis berkelanjutan atau sustainable business. Catering berkelanjutan ini menggunakan praktik bisnis yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, usaha ini mempertimbangkan keberlanjutan di setiap tahapan bisnis, mulai dari pencarian bahan sampai penyajian makanan. Sustainable Business Healthy Catering. Yang pertama yaitu sosial, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga profit. Yang pertama sosial. Adapun manfaat bisnis berkelanjutan ini bagi masyarakat adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk ibu rumah tangga. Yang kedua, melayani atau memberi jasa untuk menerima pesanan makanan dalam berbagai acara. Hal ini yang akan mempermudah masyarakat saat mengadakan acara besar yang tidak memungkinkan untuk memasak sendiri. Yang ketiga, masyarakat dapat memperoleh gizi yang seimbang. Karena dengan memesan healthy catering, maka gizi dapat terpenuhi. Menu makanan catering yang sehat pastinya sudah dipastikan memiliki gizi yang cukup bagi konsumen, sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, bisa diantar ke tempat tujuan, sehingga akan lebih memudahkan konsumen dan lebih menghemat waktu. Yang kelima, makanan yang disajikan terjamin kebersihannya. Yang kedua yaitu dari segi lingkungan. Yang pertama, menggunakan tempat makan dari bahan kertas atau memakai wadah dari bahan bambu seperti besek ataupun tampah. Bahan makanan yang digunakan memakai sayuran organik dan buah organik, yang mana bahan ini sangat aman dan sehat karena penanamannya tidak menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, mendaur ulang bahan makanan seperti sayuran yang hampir busuk untuk dijadikan pupuk kompos. Dan yang terakhir, selalu menerapkan kebersihan di tempat memasak untuk menjaga kualitas dan lingkungan. Yang ketiga yaitu profit, melakukan kerjasama dengan berbagai mitra lain yang memiliki tujuan yang sama untuk memperbanyak menu dan juga menjadikan keuntungan lebih besar. Yang kedua, menyeimbangkan antara kualitas dan rasa untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, melakukan pencatatan laporan secara terperinci dan detail guna mempermudah dalam menganalisa keuntungan. Yang keempat, mengoptimalkan bahan makanan yang berkualitas dengan bekerja sama dengan petani sayur organik guna mengurangi biaya produksi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ada, Mbak? Ya. Dengan siapa? Mas Peter. Ya, silakan. Menurut Mbak Via, apa arti makanan sehat? Menurut saya, makanan sehat itu termasuk kebutuhan yang sangat penting. Karena dengan makanan sehat, ibaratnya hidup kita akan terjamin atau kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Karena tubuh itu butuh gizi yang seimbang. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Sia. Kalau ini contoh produknya apa yang dijual ini? Ini bisnis catering dengan menjual menu makanan yang sehat. Iya, apa contohnya? Contoh produk yang akan dijual mana? Karena ini terlalu umum sekali kan, kalau misalkan cuma healthy catering gitu. Nah, contoh yang dijual itu yang bagaimana produknya? Sudah ada contoh sampelnya?
Kalau untuk produknya itu seperti salad, lalu Salad apa? salad sayur dan salad buah. Mm-mm. Terus, Lalu seperti sayur dan juga daging, tapi dengan yang kalori atau lemaknya rendah. sayur yang gimana itu? Sayur seperti masakan rumah biasa, tapi Bedanya menggunakan sayuran yang organik. contoh. Seperti tumis kangkung ataupun gado-gado, seperti itu. Kalau tumis kangkung, gado-gado kan sudah banyak ya yang dijual ya. Apa yang menjadi ikonik dari catering kamu nanti? Kalau untuk ikoniknya itu dari bahannya yang memakai bahan organik dan juga untuk Iya, kan kalau misalkan hanya healthy catering gitu, nah tapi kamu nggak ada contoh produknya, itu kan sama aja dengan catering-catering yang lain ya. Banyak catering yang menjual, misalkan nggak perlu catering nih, salad, salad sayur, mau salad buah, itu kan sudah banyak yang jual. Nah, bedanya apa dengan apa yang akan kamu lakukan dalam bisnis kamu ini? Dari segi produknya, nah, yang menjadi ikonik apa dibandingkan dengan produk yang lain dari perusahaan lain? Maaf ya. Ini kan terlalu umum ya. Nah, kamu belum menyebutkan contoh produknya yang akan dijual. iya tuh. Gimana tuh ya? Kalau hanya tumis kangkung gitu kan, gado-gado itu kan banyak, sudah banyak yang jual. Nah, bedanya apa yang akan kamu jual ini? Mungkin dari bahan-bahannya, bahan-bahan organik itu yang gimana sih? Bahan-bahan organik itu yang ditanam memakai pupuk organik seperti kompos. Jadi tanpa Oh, yang buat yang ini sendiri atau beli? beli, dengan bekerja sama petani yang menanam sayuran atau buah organik. Kalau misalkan beli itu apa ini? Apa namanya, bisa mengambil profit yang lebih? Biasanya kalau sayur organik itu kan lebih mahal ya. Kalau untuk keuntungannya itu pasti ada, karena dengan bekerja sama itu biasanya akan menurunkan biaya produksi. Jadi tidak uangnya itu biayanya tidak seperti harga pada biasanya. Coba dari segi sosialnya apa itu manfaatnya? Segi sosialnya itu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang dibutuhkan terutama untuk ibu rumah tangga. Yang kedua, melayani atau memberi jasa untuk menerima pesanan makanan dalam berbagai acara. Yang ketiga, masyarakat dapat memperoleh gizi yang seimbang. Yang keempat, bisa diantar ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, makanan yang disajikan terjamin kebersihan. Ya, mungkin dari sekian ini yang paling berdampak ke sosial itu kan tadi ya, memberdayakan ibu rumah tangga ya. Kalau ini bisnisnya sudah jalan ya, atau masih proyek bisnis? Kalau bisnisnya masih proyek, jadi belum terlaksana. Gimana itu cara memberdayakan ibu rumah tangga? Maksudnya yang gimana? Dengan mengajak ibu rumah tangga yang memang belum bisa mendapatkan pekerjaan, jadi mengajak untuk bekerja sama atau
menjalankan bisnis ini. Itu apa semua ibu rumah tangga terus kamu rekrut gitu jadi ininya pegawaimu. Kalau semua tidak, jadi hanya beberapa orang saja yang mungkin di sekitar nanti untuk bisnis saya ini. Nah, ini berarti ini ya, apa proyek yang kamu buat ini masih terlalu umum. Nah, pertama. Yang kedua, sih ya, dari segi produknya tadi belum secara detail ya. Misalkan apa sih produk yang akan kamu jual gitu. Tadi sepertinya hanya kamu asal sebut saja kan, salad, terus sayur-sayur kangkung atau gado-gado. Nah, itu kan sudah makanan hal yang biasa gitu ya. Nggak perlu lah, ibaratnya kalau misalkan saya mau beli, saya nggak perlu beli ke catering kamu gitu kan. Hampir di semua catering pasti bisa lah gitu kan untuk melayani produk-produk tersebut gitu. Jadi namanya suatu bisnis, terutama kita membuat bisnis yang berkelanjutan ya, selain dari tiga hal atau triple bottom line dari people, dari planet ataupun dari segi profitnya, kita juga harus memperhatikan ikonik apa nih yang bisa kita kembangkan pada produk kita sehingga berbeda gitu dibandingkan dari produk di perusahaan yang lainnya gitu kan ya gitu ya Mbak Fia ya. Nah, jadi yang terpenting Yes. kita harus tahu nih menunya apa aja ya ataupun produk yang akan kita jual itu apa saja. Nah, misalkan tadi berasal dari bahan-bahan organik. Ya, apakah bisa dikatakan kalau misalkan dari bahan organik itu sudah pasti healthy catering gitu kan? Nah, apakah kalau misalkan menggunakan bahan-bahan organik tetapi masih menggunakan MSG ataupun menggunakan bahan-bahan pengawet dalam memasaknya ataupun dalam penyajiannya, apakah itu bisa dikatakan healthy catering? Belum tentu gitu kan. Nah, maka kita pun juga harus memperhatikan selain dari bahan baku dan juga dari bumbu-bumbunya ataupun dari bahan pengawetnya. Apakah masih menggunakan bahan pengawet? Nah, pastinya kalau namanya healthy catering ya dia menghindari gitu kan yang namanya bahan pengawet. Oke, gitu. Mungkin terima kasih Mbak Fia. Silahkan ditutup untuk presentasinya. Untuk sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Oke, Bu. Siapa? Kita Iya, Bu. silahkan kita semua. Ini apakah suara saya kedengaran, Bu? Apakah udah jelas? Sudah jelas. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SBM saya yang berjudul Sustainable Business Model pada Bisnis Peternakan Domba. Baik, alasan saya memilih proyek bisnis ini adalah saya terinspirasi dari bisnis berkelanjutan dari mama dan tante saya yang berternak domba dan menerapkan bisnis berkelanjutan selama puluhan tahun yang berdampak bagi lingkungan, sosial, dan pendapatan di sekitarnya. Ternak domba. Pada umumnya, ternak domba merupakan salah satu komoditas ternak yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani, oleh sebab itu dijadikan sebuah ladang bisnis yang menjanjikan. Metode sustainable business model pada ternak domba, model ini memperhatikan penggunaan metode yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan, guna memberikan dampak positif bagi usaha dan lingkungan di sekitarnya. Contoh, dampak positif bagi usaha memberikan manfaat yang berguna untuk mengembangkan ide, berkelanjutan guna menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, usaha, membuat produk yang dihasilkan oleh domba, dan pelestarian lingkungan. Sisa pembuangan limbah bisa dijadikan pupuk untuk perkebunan, bulunya bisa dijadikan kain wol, dan dagingnya bisa diolah menjadi makanan lezat dan lain-lain. Lanjutan, peningkatan ekonomi beternak domba dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan karena sumber daya alam di Indonesia mendukung usaha ini seperti tanah yang subur di Indonesia sehingga menghasilkan rumput buat pakan ternak,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa berternak domba dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan serta berpotensi sebagai bisnis berkelanjutan. Adapun produk yang dihasilkan dari ternak domba yang pertama ada kain wol. Berasal dari bulu domba apa yang bisa dijadikan baju misalkan seperti sweater dan lain sebagainya. Kemudian susu bisa dijadikan banyak olahan seperti kue, minuman yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Dagingnya dapat diolah menjadi makanan lezat dan satu lagi limbah dari domba bisa dijadikan pupuk buat tanaman di perkebunan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa beternak domba dapat memberikan manfaat bagi bisnis berkelanjutan baik keberlangsungan ekonomi dan lingkungan. Untuk keberlangsungan ekonomi memberikan manfaat usaha dengan mengembangkan ide dan manfaat beternak domba. Untuk lingkungan dapat memberikan keberlangsungan makhluk hidup di lingkungan di sekitarnya karena banyak manfaat yang dihasilkan dari hewan domba. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah, Silakan dibuka sesi tanya jawab kita. ya. Bila ada yang bertanya, silahkan. Bila ada yang bertanya, silahkan. Bila tidak ada yang bertanya, langsung saya serahkan ke Bu Linda. Terima kasih. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini Rian nggak ada ya? Belum ada yang Rian. Rian mana Rian? Oke ya, saya tanggapi dulu untuk sustainable business pada peternakan domba ya dari Sesa. Oke, ini bisnis ini sudah jalan ya di keluarga ya? Iya, Bu. Tapi di luar negeri, bukan di Indonesia, Bu. Di Belanda. Di mana? Halo, di mana? Di luar negeri, Bu. Di Belanda. Oke, nah kalau misalkan kamu pasti sebelumnya kan ini juga ya, sharing-sharing juga ya, pasti kamu tanya-tanya juga ke keluarga gitu. Nah, perbedaan ternak di Belanda dengan di Indonesia itu apa bedanya kita? Sehingga kamu bisa mendapatkan insight ya, mendapatkan inspirasi dari keluarga kamu untuk bisa meneruskan nih bisnis ini. Nah, yang nantinya mungkin kira-kira karena keluarga saya mengembangkan bisnisnya di Belanda, saya mau mengembangkan di Indonesia gitu. Nah, apa bedanya orang ternak di Belanda sama di Indonesia itu? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaan. Tapi ini suara saya jelas atau enggak, Bu? Sudah. Baik. Perbedaan di peternakan di Belanda sama di Indonesia tuh kalau di Belanda lebih ke pengolahan seperti kain wol. Kan di sana musim dingin kan, Bu. Hmm. Terus susu. Terus apa? Ya itu sih, Bu, kalau di Belanda. Kalau di Indonesia tuh lebih ke pengolahan seperti apa? Kayak apa seperti pemanfaatan daging kan biasanya kalau pas Idul Adha aku kan ada kayak itu loh, Bu, apa? Daging itu loh terus dijadikan kurban itu kan. Domba ya. Ya, itu kan termasuk salah satu dampak sosial juga kan bisa dibagi-bagikan pas hari-hari besar keagamaan gitu kan gitu sih, Bu. Jadi kalau mungkin kita ini ya secara general tuh melihat kalau beternak di Indonesia, para peternaknya itu kebanyakan memanfaatkannya hanya dari segi dagingnya ya. Iya, Bu. Nah, kalau di Belanda itu kan hampir semua bagian dari domba itu. Misalkan dari susunya bisa diperah, kemudian dagingnya pastinya bisa dimanfaatkan, kemudian kulitnya pun juga bisa diolah lagi, ya itu juga
termasuk yang menjadi ikonik bahwa saya mungkin kalau di Indonesia belum banyak ya untuk pengolahan dari segi kulitnya. Kalau kulitnya itu biasanya digunakan untuk bukan wool ya kalau di sini. Di Indonesia tuh seringnya digunakan apa kita? Kalau di Indonesia tuh biasa itu loh Bu, buat apa? Bahan-bahan alas kaki ya, alas Iya. kaki. Terus sama itu Bu, apa? Itu loh ya buat apa? Beduk di masjid itu loh Bu. Ya, bentuk di masjid. Nah, itu bisa. Jadi mungkin pemanfaatannya juga berbeda ya, karena berbeda budaya juga mungkin Iya ya. Bu, beda culture Bu. Ya, beda budaya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kamu pastinya kan kalau mau mengembangkan bisnis ini berarti di Indonesia ya. Nanti hal-hal apa yang akan kamu tonjolkan yang pastinya berbeda dibandingkan dengan bisnis yang sudah berjalan di Belanda itu? Gitu. Kalau di Indonesia saya lebih ke pengolahan dari susunya kan Bu. Hmm, Susu terus kita olah jadi minuman, misalkan diolah jadi rasa stroberi. domba itu apa di Indonesia peminatnya banyak? Susu domba itu kayaknya belum ada sih Bu. Kambing ya, Biasanya kambing sama sapi sih Bu. Saya tuh belum pernah dengar susu domba sih Bu. coba berarti kan malah itu menjadi ini peluang kamu gitu kan. Nah, Iya gimana Bu. sih ya kan biar bisa mengolah susu domba itu tapi bisa menarik para masyarakat gitu ya. Terutama misalkan susu domba itu baik untuk dikonsumsi anak-anak misalkan seperti itu. Nah, makanya dikasih dengan varian rasa bagaimana. Nah, pengolahannya pun bagaimana agar tidak biasanya kan lebih ini ya. Kalau domba atau atau kambing itu kan lebih amis ya dibandingkan dengan susu sapi ya. Iya Bu. Jadi orang minoritas lah yang suka itu gitu kan. Padahal itu gizinya lebih tinggi gitu. Nah, itu berarti dari segi susunya. Nah, kemudian kalau dari dampak, coba mana tadi dampak lingkungannya tadi apa yang kamu sebutkan? Apa dampak lingkungannya apa? Ini yang kamu buat ini proyeknya ini sesuai dengan Dampak lingkungan itu ya Bu. konsep yang sudah berjalan di Belanda atau Oh iya. nantinya sebagai proyek bisnis kamu di Indonesia? Gitu. Gambarannya nih dari yang kamu sampaikan ini yang bagaimana? Oh, Dan dilihat dari segi lingkungannya ya Bu ya. Dari lingkungan. Dilihat dari segi lingkungan kan Bu. hmm, Ini yang di luar negeri yang di Indonesia-nya Bu. ya kamu ini proyeknya nih yang gimana? Oh, kalau dampak lingkungan sih misalkan limbah dari domba itu kan bisa dijadikan pupuk buat tanaman kan Indonesia kan secara geografis kan letaknya kan subur kan Bu, bisa jadi pupuk. Itu dampak lingkungan berkelanjutannya sih Bu. Terus hasil dari tanaman itu kan bisa diolah lagi. Nah, itu yang mengolah pupuknya itu apakah dari kamu sendiri, ya, dari perusahaan sendiri atau kerjasama dengan mitra misalkan? Biasanya kalau di Indonesia kan kebanyakan ya nggak semuanya mengolah sendiri gitu kan karena sudah Iya. memiliki inilah ibaratnya ngurus domba hewannya aja sudah rumit gitu ibaratnya seperti itu. Nah, pastinya kan juga butuh ketekanan lah mitra untuk pengolahan limbah sendiri atau pengolahan pembuatan pupuk gitu. Nah, kalau dari bisnis kamu ini gimana? Kalau dari saya tuh pengolahan pupuk itu mungkin saya kalau ini kan ibaratnya kalau saya jadi pengusaha ya Bu ya. Hmm? Saya lebih kerjasama sama para petani sih Bu. Jadi misalkan butuh apa gitu bisa ke saya tapi diolah lagi sih Bu. Yang olah siapa? Jadi pupuk kering gitu Bu. Yang olah siapa? Saya sama mitra Bu, mitra bisnis. Misalkan saya bekerja sama sama pihak perkebunan atau pertanian yang membutuhkan pupuk. Nah, pihak pertanian atau perkebunan itu sebagai mitra penerima kan, berarti penerima Iya, pupuk kan. Nah, yang iya. mengolah pupuknya itu siapa? Dari perusahaan kamu sendiri atau mitra yang memang dia fokus untuk pengolahan pupuk limbahnya? Eh, kerjasama sih Bu, lebih tepatnya kerjasama sama
pihak perkebunan yang butuh pupuk buat perkebunan mereka. Ya, Gitu. yang mengolahnya itu siapa? Kan pastinya kamu misalkan ngasih ke petani, nggak mungkin kan dalam Oh, keadaan. oh itu saya sih Bu. Nanti saya olah misalkan jadi pupuk kering, terus nanti saya jual gitu sih Bu. Kerjasama ini. Berarti ini ya, misalkan apa namanya, ibaratnya semua bagian dari domba ini kamu manfaatkan gitu kan? Nah, Iya Bu. jadi, apa kotorannya dari limbahnya itu kamu yang olah sendiri, kemudian nanti disalurkan ke para petani atau pekebun gitu kan? Nah, untuk memanfaatkan hasilnya itu. Nah, kira-kira apakah itu akan diberikan sebagai apa namanya, rekanan sosial, digratiskan lah ibaratnya. Kan itu cuma limbah gitu ya. Ataukah dijual untuk mendapatkan keuntungan lagi nih dari segi limbahnya. Kalau saya tergantung sih Bu. Misalkan ada petani yang butuh pupuk ya saya kasih. Terus kalau sama kerja sama mitra itu wajib pakai uang sih Bu. Berarti bukan hanya ini ya, Gitu sih Bu. ini ya dari segi sosial saja ya, dalam artian wah ini kan cuma limbah aja gitu kan, maka bisa langsung disalurkan ke para petani atau pekebun gitu kan. Enggak, tetap ini Iya berarti Bu. dijual Iya Bu. biar bernilai ekonomi Kan lagi. manfaat domba kan banyak sih Bu. Oke. Iya. Ya, kalau dari sosialnya, dari segi sosialnya apa yang paling menjadi dominan dari Iya menonjol ya Bu. ini? Misalkan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha kan wajib kan berkurban kan Bu. Misalkan Mm-mm. dibagi-bagikan ke masyarakat yang merayakan. Itu termasuk sosial kan Bu ya? Oke, berarti tidak jual beli ya, Iya. tapi diberikan kepada yang memang berhak untuk menerimanya gitu. Iya. Oke. Ya, oke cukup. Mbak Peter, silahkan Iya. ditutup Ya presentasinya. baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya, Rian ini ada nggak Rian? Ini ada. Sudah selesai ya berarti yang presentasi pertemuan hari ini. Oke, untuk selanjutnya berarti besok pertemuan terakhir ya minggu depan sebelum kita melaksanakan UAS ya teman-teman. Setelah ini mungkin nanti siang bisa sudah bisa mengisi presensi ya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang tersedia di Siakat. Nanti setelah saya record ya. Sebentar. Oke, nanti siang mungkin setelah saya record nanti saya masukkan di Siakat ya. Silahkan teman-teman bisa mengisi presensi yang tersedia di Siakat. Kita akhiri perkuliahan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.